Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, suasana yang sejuk karena baru saja selesai hujan. Yang jadi permasalahan dari hujan itu masih banyak menyimpang air di jalan-jalan ya. Banyak sekali jalan yang tergenang karena sistem drainase kita itu tidak cukup untuk menampung volume hujan yang turun. Padahal kalau kita pikir-pikir hujannya itu tidak lama ya, 1-2 jam, tapi sudah meninggalkan genangan yang cukup mengganggu bagi pengguna jalan ya. Nah, inilah sebabnya saya tertarik untuk sedikit memberikan pemikiran terkait dengan kondisi yang terjadi di mana-mana, dan saya kira ini suatu kondisi yang hampir terjadi di seluruh kota-kota yang ada, termasuk di luar negeri. Kota-kota yang maju saja seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan banyak lagi kota-kota yang kita lihat juga terjadi genangan pada saat banjir. Nah, itulah sebabnya saya merasa terpanggil untuk sedikit mengungkapkan fakta-fakta yang mudah-mudahan bisa membantu kita semua di dalam ikut serta berperan di dalam mengatasi kondisi lingkungan yang demikian akibat cuaca yang terjadi. Karena hujan ini kan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita syukuri dengan menikmati hujan yang terjadi. Salah satu bentuk kesyukuran kita itu kita harus memanfaatkan hujan ini untuk sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana banjir diatasi dengan mengelola lingkungan. Katakanlah misalnya seperti kondisi yang terjadi ini, banyaknya genangan di mana-mana itu karena salah satu penyebabnya itu ketersediaan pohon di setiap ruas-ruas genangan itu yang tidak sesuai dengan kebutuhan alam. Jadi pohon itu sebenarnya secara alami mengatur sistem penguapan ya. Nah, ini yang saya kira sangat perlu kita sosialisasi kepada masyarakat agar suasana hujan ini diantisipasi oleh semua orang yang punya kesempatan, dan kalau perlu dibuatkan kesempatan khusus lah untuk menanam pohon. Menanam pada tempat-tempat yang memungkinkan untuk menanam pohon, karena awal musim hujan ini sangat membantu bagi pertumbuhan pohon. Jadi kalau kita menanam pohon itu dalam kondisi cuaca yang tidak ada hujan, harus kita meluangkan waktu untuk menyiram selama 2 bulan ya. Jadi di 2 bulan itu pada saat musim kering bisa saja kita menanam pohon, tapi konsekuensinya pagi dan sore itu disiram selama 2 bulan. Alhamdulillah dengan hujan ini kalau kita mau memanfaatkan berarti kita akan menghemat tenaga menyiram. Tidak perlu kita menyiram, ada hujan yang menyiram tanaman yang kita tanam. Jadi alangkah ruginya kalau musim hujan ini kita tidak memanfaatkan untuk menanam pohon. Kenapa? Karena kewajiban kita setelah menanam itu menyiram, itu sudah diambil alih oleh ketersediaan air hujan yang menyirami pohon-pohon yang kita tanam. Nah, di samping itu air hujan yang
turun ini memang dalam Al-Quran sendiri itu dijelaskan bahwa air hujan itu akan menumbuhkan, akan menghijaukan ini bumi, ya, termasuk rumput-rumput ikut bertumbuh dengan lebatnya, apalagi pohon-pohon. Jadi mari kita sama-sama menanam pohon agar genangan-genangan yang terjadi itu bisa diatasi dengan adanya pohon yang melakukan penguapan secara terstruktur untuk bisa menjadikan lahan-lahan di muka bumi ini itu tidak tergenang karena sistem penguapannya diatur oleh pohon. Yang kedua, bahwa pohon ini kan di dalam setiap pertumbuhannya itu menyimpang air. Jadi satu pohon menyimpang air seberat-berat badannya, ya. Jadi semakin besar pohon itu semakin banyak air yang dia pegang, yang dia simpan. Dan itu yang diatur sirkulasi penguapannya. Dengan adanya pohon yang mengatur sirkulasi penguapan, berarti tidak akan mungkin terjadi hujan ekstrim. Yang dimaksud hujan ekstrim itu karena air yang genangan di muka bumi ini tidak diatur sistem penguapannya itu oleh alam melalui pohon, sehingga penguapan terjadi over. Nah, dengan over penguapan ini berarti awan yang ada di atas sana itu setiap saat akan jenuh. Dengan kejenuhan itu turunlah kembali menjadi air hujan. Nah, karena air hujan ini turun dengan tingkat kejenuhan yang tinggi, berarti volume air yang turun di muka bumi itu akan lebih besar. Akibatnya bumi kita tidak sanggup mengalirkan secara cepat dan terjadilah genangan seperti di mana-mana menjadi masalah, khususnya di perkotaan. Hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum ini, karena ini program sebenarnya sudah dilakukan edukasi oleh pemerintah, bahkan program-program implementatif dilakukan oleh pemerintah dengan membuat sumur resapan. Jadi sumur resapan ini sudah beberapa tahun dikampanyekan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan mengkampanyekan bagaimana kita membuat sumur resapan, termasuk biofori. Biofori ini sangat memungkinkan dilakukan oleh setiap orang. Dengan melihat di mana sering terjadi genangan, kita bikin biofori sebanyak-banyaknya di tempat genangan itu, sehingga air yang menjadi genangan akan cepat dialirkan ke dalam bumi ini sehingga tidak terjadi genangan. Insya Allah dengan biofori yang dilakukan, apalagi dengan sumur resapan, pasti genangan akan kita bisa melakukan pengurangan. Ketika saya menjadi kepala kantor pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Goa itu membuat biofori puluhan ribu di tempat-tempat yang terjadi genangan, dan itu dampaknya sangat luar biasa. Di tempat yang sering terjadi genangan, dengan program biofori, genangan itu akan cepat masuk ke bumi. Dengan demikian tidak akan menjadi hambatan dalam konteks transportasi, karena di jalan-jalan itu air yang semula menjadi genangan cepat masuk di dalam sumur resapan, masuk di dalam biofori, sehingga genangan itu bisa diatasi. Dan insya Allah selama saya bertugas itu, bahkan kita bagi-bagi alat biofori itu untuk setiap orang bisa melakukan, atau setiap kelompok masyarakat bisa melakukan secara gotong royong, secara swadaya. Karena kalau program ini hanya semata-mata diberikan kepada pemerintah, saya kira akan lama prosesnya, dampaknya itu lambat dirasakan. Tapi kalau semua orang punya kepedulian seperti itu, insya Allah akan mempunyai dampak yang lingkungan kita lebih nyaman karena genangan itu bisa dikurangi. Dan langkah yang paling sangat produktif yang diharapkan lahir dari masyarakat
yaitu pengelolaan sampah ya. Jadi sampah-sampah kita itu seyogianya disinkronkan dengan program dinas kebersihan misalnya. Dinas kebersihan, bagaimana sistem penjemputannya itu betul-betul disesuaikan dengan jam-jam penjemputan sehingga tidak sampai sampah itu dibawa oleh aliran air masuk ke saluran drainase dan akibatnya menyumbat saluran drainase itu. Jadi sekarang ini memang kepedulian kita khususnya di dalam pengelolaan sampah-sampah rumah tangga khususnya harus betul-betul bijak kita melakukan pembuangan-pembuangan. Jangan dimanfaatkan karena ada arus di sistem drainase kita buang sampah di situ karena harapannya dengan arus yang ada sampah itu akan terbawa ke tempat lain. Kita kadang-kadang tidak berpikir bahwa memang di tempat kita itu sampahnya akan terbawa ke tempat lain, tetapi pada saat dia menemukan gorong-gorong misalnya, menemukan tempat-tempat yang membuat aliran air itu terhambat, akibatnya sampah-sampah yang ikut di dalam arus itu menjadi menumpuk. Dengan tumpukan sampah tentu akan menahan aliran air yang terjadi di dalam sistem drainase kita. Itu berpotensi juga untuk membuat genangan-genangan di mana-mana. Yang terakhir yang saya ingin pesankan kepada perencana yang dibawa pemerintah, termasuk perencana yang ada di tingkat organisasi sosial kemasyarakatan ya. Mari kita bantu pemerintah. Sekarang sistem jalan kita itu banyak sekali yang tidak mempertimbangkan bagaimana air itu segera dialirkan. Jadi jalan di hotmix, di beton, tetapi lubang peresapan atau lubang yang masuk ke sistem drainase kita itu seadanya dibikin. Akibatnya air tidak cepat dialirkan dalam sistem drainase. Dia menunggu karena lubangnya rata-rata kecil, dia pakai pipa yang 3 inch. Akhirnya begitu ada sampah, ada kotoran-kotoran yang masuk ke lubang itu, tidak terjadilah transfer air masuk ke sistem drainase kita. Akibatnya air semakin lama menggenangi jalan-jalan yang kita pakai. Jadi ini beberapa hal yang saya terpaksa menyampaikan karena ilmu saya sedikit ada di situ dan pengalaman praktis saya selaku mantan kepala dinas lingkungan hidup yang membuat saya punya pengalaman yang harus saya tularkan, utamanya pada saat-saat seperti ini. Dan catatan, kalau Bapak dan Ibu semua memanfaatkan kondisi ini untuk menanam pohon, insya Allah nilai ekonominya itu akan ada. Nilai pahalanya juga besar. Kenapa? Karena setiap pohon yang daunnya tumbuh itu sudah menghasilkan O2 yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan ini. Jadi kita menanam pohon, dapat pahala, dapat nanti hadiah dari alam berupa nilai kayu yang bisa dijual. Tapi yang paling sangat dibutuhkan itu setiap pertumbuhan dari pohon, mulai dari 1-2 daun sampai kepada daunnya lebat, semua itu menghasilkan O2 yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Dan saatnya kita menanam. Jangan sampai hujan ini lewat begitu saja tanpa kita menjadikan sebagai waktu-waktu untuk menanam. Sehingga mudah-mudahan kita dapat nilai ekonomi dan yang paling penting nilai pahala dari hasil kerja kita menanam untuk kepentingan adanya O2 dan termasuk nilai ekonomi ketika kayu itu sudah menghasilkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang berlebih. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.